Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Pemirsa channel YouTube Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, momentum Ramadan kali ini kita bisa berjumpa melalui media virtual untuk menyampaikan nuansa-nuansa Islam yang berkaitan dengan Ramadan. Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Pemirsa yang dirahmati Allah, menjemput pahala di bulan Ramadan banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian, yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, tujuan bertakwa sesungguhnya adalah tujuan yang sangat-sangat mulia. Tujuan bertakwa memiliki predikat di sisi Tuhan yang Maha Esa, predikat tertinggi bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin. Untuk mendapatkan tujuan takwa itu, ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka banyak sekali peluang bagi kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan, melakukan amal solih, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Yang artinya, apabila telah datang bulan Ramadan menjumpai kita semua, maka pintu-pintu surga akan terbuka lebar, pintu-pintu neraka akan tertutup rapat, dan para setan dibelenggu. Pemirsa yang dirahmati Allah, Syekh Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya yang berjudul Maqasidus Shaum memberikan isyarah makna dari Futtihat Abwabul Jannah, yaitu terbukanya peluang lebar untuk kita melakukan segala amal kebajikan tanpa ada halangan suatu apapun. Itulah potensi-potensi kebajikan yang bisa kita lakukan, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala tersebut. Namun paling tidak 5 hal ini perlu kita tanamkan pada diri kita agar ibadah puasa kita di bulan Ramadan senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kewajiban puasa itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, berpuasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban yang telah dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Namun ada banyak sekali faedah. Salah satunya dari sisi agama, dari sisi ukhrawi, Rasul pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan hapus semua dosa-dosa kita yang telah terdahulu. Dalam satu sisi, jika kita melihat dari sisi medis atau kesehatan, Rasul pernah bersabda, "Sumu tasihu," berpuasalah agar kalian menjadi sehat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua adalah kesunahan tentang sahur dan berbuka. Kesunahan sahur dan berbuka ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpuasa. Karena 2 hal ini akan selalu erat kaitannya dengan berpuasa.
Yang pertama sahur. Sahur adalah kegiatan makan yang biasa dilakukan oleh setiap manusia sebelum masuk waktu subuh. Sahur itu mendapatkan keberkahan-keberkahan bagi siapapun yang melakukannya, karena Rasul pernah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian semua karena di dalam sahur itu banyak sekali keberkahan. Keberkahan di dalam aktivitas ibadah agar kita menjadi sregep, agar kita menjadi giat, dan keberkahan tambahan kebaikan terutama dari sisi fisik agar kita bisa kuat untuk menjalani aktivitas puasa selama 1 hari penuh. Yang kedua adalah kesunahan berbuka. Berbuka puasa itu adalah hal yang dinanti-nanti oleh setiap orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa sebagaimana disabdakan oleh Rasul, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa mendapatkan kebaikan, menjumpai kebaikan tatkala ia menyegerakan berbuka. Di satu sisi, orang yang berpuasa itu punya kebahagiaan-kebahagiaan. Rasul pernah bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa punya 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika ia berjumpa dengan berbuka. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia sowan, ketika ia menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, kesunahan yang ketiga atau amaliyah yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quranul Karim diturunkan di bulan yang mulia Ramadan. Oleh karena itu Ramadan disebut bulan yang mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Memperbanyak membaca Al-Quran itu dicontohkan sendiri oleh Rasul. Dalam satu riwayat Sahih Bukhari ada panjang sekali hadisnya di mana Nabi Muhammad itu bertalaki kepada malaikat Jibril dan mudarasah Al-Quran. Itulah yang kemudian oleh para ulama hadis tersebut dijadikan sebagai dalil bahwa kita semua disunahkan untuk memperbanyak tilawatul Quran di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, amaliyah yang keempat yang bisa kita lakukan adalah mengistiqomahkan sholat tarawih. Sholat tarawih itu didalilkan oleh Rasul, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, menurut jumhur ulama, qiyamul Ramadan adalah sholat tarawih dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan ridho Allah, niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Syafi'i, praktek sholat tarawih itu dilaksanakan sebanyak 20 rakaat yang kemudian ditambah dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat sebagaimana yang kita lakukan di setiap bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kelima, amaliyah yang kelima adalah bergegas dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah, sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, Lailatul Qadar kenapa kok dicari? Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Karena Lailatul Qadar itu fadilahnya, pahalanya, lipat ganda pahalanya itu lebih baik, lebih banyak daripada pahala 1000 bulan. Oleh karena itu kita selalu berusaha, meskipun kita tidak tahu pada tanggal berapa Lailatul Qadar itu akan turun, tetapi paling tidak kita berusaha
agar ketika Lailatul Qadar ternyata pahala kita dilipat gandakan, dan naudzubillah kok kita ketika Lailatul Qadar melakukan keburukan, niscaya keburukan itu akan dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah 5 hal yang bisa kita lakukan secara istiqomah di bulan Ramadan agar ibadah puasa kita menjadi berkualitas, ibadah Ramadan kita menjadi bermanfaat dan berkualitas untuk diri kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.